Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Darmawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu inflasi. Lalu kita berbicara masalah indeks harga konsumen. Lalu kita berbicara juga apa itu deflasi, kemudian komoditas. Lalu di dalam soal kita akan membahas bagaimana cara menghitung dari sebuah komoditas daging sapi selama pandemi kali ini. Yuk kita simak. Sebelum mempelajari masalah inflasi lebih dalam, ada baiknya kita mempelajari tujuan dari capaian pembelajaran pada bab ini. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dari inflasi dan bagaimana inflasi terkait dengan daya beli masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan indeks harga konsumen dan inflasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung nilai komoditas barang atau jasa tertentu dalam horizon waktu tertentu. Kemudian untuk mengawali dari inflasi lebih mendalam, ada baiknya juga kita mengetahui definisi apa yang ada di dalam pokok pembahasan kali ini. Yang pertama mengenai indeks harga konsumen adalah nilai rata-rata sekelompok barang yang mungkin terdiri dari ratusan produk atau jasa yang biasanya dibeli oleh suatu keluarga yang berpenghasilan tingkat menengah. Harga-harga dari barang ini diperoleh secara bulanan dalam skala demografi. Yang kedua, inflasi merupakan waktu terjadi kenaikan harga-harga barang, jasa atau faktor-faktor produksi secara umum. Dengan adanya inflasi, maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, deflasi adalah sebaliknya dari inflasi, yaitu penurunannya. Yang terakhir, komoditas adalah suatu benda nyata atau jasa yang relatif mudah diperdagangkan, diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dapat dipertukarkan dengan produk lain, dapat dibeli dan dijual oleh seorang investor saham. Selanjutnya kita punya satu soal, yaitu soal mengenai indeks harga konsumen, data yang diperoleh dari data Biro Statistik. Yang diketahui dari data Biro Statistik dimulai dari 104,33. Lalu data yang terakhir masing-masing setiap bulan atau dikenal dengan month to month, mulai dari Januari sampai Mei. Kita akan melakukan proses analisis inflasi di mana prediksi yang akan kita lakukan menentukan komoditas. Berapa harga daging sapi pada bulan Juni. Karena data yang diperoleh dari data yang sudah dirilis dari Biro Pusat Statistik sampai Mei, sehingga data yang kita akan gunakan yang adalah data prediksi.
berapa yang akan ditentukan harga daging sapi, yaitu komoditas, jika pada bulan Januari itu sebesar 130 kg, dan berapa komoditas di bulan Juni. Sedangkan menurut berita dalam liputan6.com mengenai inflasi, BI meramalkan pada bulan Juni 2020 turun menjadi 0,02% pada tanggal 2 hari yang lalu dari tanggal 14 Juni 2020. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi, belum tahu bahwa seberapa besar kenyataannya nanti. Ya. Mari kita lihat bagaimana cara menghitung manualnya. Yang pertama, kita ketahui dalam berita bahwa inflasi diprediksi sebesar 0,02%. Lalu kita menghitung indeks harga konsumen dari inflasi yang diprediksi dengan cara indeks harga konsumen yang bulan lalu dikali dengan inflasi prediksi, kemudian ditambah dengan yang indeks harga, karena akan melihat bahwa kenaikannya berapa. Sebesar 104,88 sekian. Kemudian setelah itu kita akan menghitung komoditas daging sapi dengan cara indeks harga konsumen yang diprediksi dibagi dengan indeks harga konsumen pada tahun data lalu, kemudian dikalikan dengan harga data lalu. Misalkan di sini dibagi dikali dengan artinya bahwa daging sapi diprediksi akan sebesar 130.694 rupiah. Dari serangkaian proses perhitungan yang sebelumnya pernah disampaikan, bahwa inflasi sangat berperan penting di dalam pengambil keputusan ekonomi teknik. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa komoditas harga sapi yang ada di Purwakarta sebesar 130.694 rupiah per kilogram, jika inflasi yang sudah diprediksi sebesar 0,02% hasil dari prediksinya Bank Indonesia. Yang kedua, harga kecenderungan naik sehingga terjadi inflasi, tetapi dengan kondisi pandemik ini bisa saja deflasi akibat dari daya beli masyarakat yang semakin berkurang. Yang ketiga, analisis inflasi memiliki peranan penting di dalam pengambil keputusan secara makro. Baik, itu yang
bisa saya sampaikan. Terima kasih.